Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang dinamika Pancasila dan tantangan Pancasila di era digital. Sebelum kita melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irdan Guntara dan bersama saya adalah teman-teman saya. Nama saya Hari Inaka Hermawan. Saya Cecilia Isya Zahra. Sebelum kita masuk ke dalam tantangan yang dihadapi Pancasila, mari kita mulai dengan memahami apa itu Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara Indonesia dan merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, secara harfiah Pancasila berarti 5 prinsip atau asas. Setelah kita memahami pengertian Pancasila, sekarang kita melihat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di era digital. Pertama, kita membahas tentang globalisasi dan digitalisasi. Di era globalisasi, pertukaran informasi dan budaya terjadi dengan sangat cepat. Hal ini menjadi tantangan karena nilai-nilai asing bisa masuk dengan mudah dan mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, digitalisasi juga mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Media sosial, aplikasi chatting seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, dan berbagai platform digital lainnya mempermudah penyebaran informasi, namun juga membawa tantangan dalam menjaga konsistensi dan kesatuan nilai-nilai Pancasila. Tantangan lainnya adalah munculnya ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila. Ideologi-ideologi ini bisa berasal dari luar maupun dalam negeri dan menyebar dengan cepat melalui platform digital. Ideologi-ideologi yang tidak sejalan ini bisa menimbulkan perpecahan dan mengancam kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan berupaya mempertahankan serta memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan-tantangan ini menuntut kita selalu waspada dan terus menguatkan pemahaman serta penerapan Pancasila dalam kehidupan kita. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Hari Inaka. Oke, terima kasih. Di sini ada tantangan dalam menegakkan Pancasila di era digital. Yang pertama ada konten negatif, ketergantungan teknologi, serta polarisasi masyarakat. Dengan kemunculannya konten-konten negatif yang sekarang banyak sekali dan tidak terbendung, yang ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti hoax, propaganda, dan radikalisme menjadi ancaman yang serius di era digital ini. Serta ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada sebuah teknologi dan apapun itu, yang namanya berlebihan juga tidak baik. Apalagi dalam dunia digital ini dapat mengikis nilai-nilai sosial dan interaksi manusia yang sesuai dengan Pancasila. Polarisasi masyarakat.
Perbedaan pendapat dan pemahaman di ruang digital dapat memicu dan memecah belah masyarakat bertentangan dengan Pancasila. Pengaruh pergeseran budaya dan teknologi. Tentu dengan adanya teknologi pasti ada pergeseran atau pengaruh ke dalam sebuah kebiasaan yang baru, norma baru. Internet menciptakan norma dan kebiasaan yang baru dan mungkin berbeda dari nilai-nilai tradisional. Norma-norma ini kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kebersamaan dan gotong royong. Jadi dengan adanya pengaruh teknologi ini, kita semakin menjadi berkurangnya dalam kebersamaan serta gotong royong. Anonimitas dan individualisme. Interaksi online seringkali anonim dan tidak tahu kebanyakan teks, mengurangi rasa tanggung jawab yang kolektif. Pentingnya juga membangun dan mempertahankan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat digital. Strategi memperkuat Pancasila di era digital. Itu kita juga harus memperkuat strategi ini dengan cara berkolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan. Kolaborasi multi pihak, pemerintah dengan swasta, dan juga masyarakat harus bersinergi dalam mempromosikan Pancasila di ruang digital ini. Terutama kepada generasi kolonial atau generasi old juga harus ikut andil dalam mempromosikan di ruang digital ini kepada generasi-generasi milenial yang sudah berkurang dalam nilai-nilai Pancasilanya. Juga kita harus memanfaatkan teknologi digital yang inovatif untuk memperkuat penyebaran dan pelestarian nilai-nilai Pancasila. Pemberdayaan. Dengan pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital dan pemahaman Pancasila untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai luhur. Baik, yang selanjutnya ada peran pendidikan dalam mempromosikan Pancasila di era digital. Yang pertama itu ada kurikulum berbasis Pancasila. Ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dan selanjutnya ada pemanfaatan teknologi digital. Memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. Yang terakhir, keteladanan pendidik. Pendidik yang menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi dan menginspirasi peserta didik. Memperkuat Pancasila di era digital. Yang pertama itu ada peningkatan literasi digital. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan dan mengimplementasikan program-program literasi digital yang komprehensif. Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak, serta kritis terhadap informasi yang diterima. Yang kedua ada promosi nilai-nilai Pancasila di ranah digital. Kampanye yang intensif dan berkelanjutan mengenai nilai-nilai Pancasila harus dilakukan di platform digital. Pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan konten positif yang mendukung Pancasila. Yang ketiga ada kolaborasi multi pihak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas digital sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang menjalankan dan mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di ranah digital. Ini termasuk terlibatan dalam kampanye digital positif, pelaporan konten negatif, dan pengembangan komunitas online yang sehat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kan?